Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Luis Enrique, Napoleon Bonaparte. Ini dua nama yang sama-sama melakukan revolusi di Prancis yang namun berbeda bidang aja. Tapi tinggal bagaimana nanti seorang Luis Enrique mencatatkan namanya di sejarah pemenang Champions League. Karena hari Minggu nanti akan berhadapan dengan Inter Milan. Ya, buat Champions League final biasanya tim yang punya sejarah, punya pengalaman, punya kesempatan untuk bisa mengangkat trofi ini sebelumnya biasanya akan punya satu kesiapan yang lebih ketimbang PSG. Memang masih begitu penasaran dan coba untuk bisa meraihnya di Munich, dan ini keadaan yang sangat luar biasa seru nanti menjelang partai final. Dan bagaimana ada komen juga dari Iniesta nih yang sepertinya juga mengarah kepada tim-tim yang punya sejarah, punya DNA di Champions League yang justru kerap kali akan unggul di partai puncak. Yap, kedua tim sama-sama dalam 5 tahun terakhir pernah berlaga di final dan dua-duanya kalah-kalah juga ya. Dan ini kesempatan kedua bagi mereka berdua, dan Inter sih yang paling dekat jaraknya karena di 2023 mereka ada di final dan relatif secara mayoritas skuad gue rasa masih skuad yang sama gitu untuk menghadapi di laga final kali ini. Jadi gue setuju sama Iniesta, secara mental mereka gue yakin akan lebih siap dibandingkan PSG yang skuadnya berbeda banget, dan ini skuad yang relatif cukup muda PSG ya. Di lini tengah pemainnya João Neves itu juga muda banget, di area belakang ada Pacho itu juga muda banget. Jadi ini akan ujian bagi mereka, dan uniknya sih kalau PSG-nya emang kualitas mereka di musim ini Champions League meningkat di paruh musim ya, di mana paruh musim kedatangan Kvaratskhelia itu ngangkat level mereka. Tapi kalau Inter, gue rasa lini belakang mereka masih menjadi kekuatan utama banget, dan itu masih menjadi andalan mereka sampai ke final kali ini. Dan lini serang mereka juga bukan hanya ngandelin lini belakang doang, tapi lini serang juga efektif banget penampilannya, dan respon mereka tiap ketinggalan itu selalu bagus. Dan itu salah satunya ditunjukin di semifinal. Walaupun sebelum di semifinal kita ngomong mereka cuma ketinggalan dalam periode 10 menit 53 detik, tapi di semifinal jauh lebih banyak kebobolan mereka di partai semifinal sebanyak 2 game ketimbang 8-7 game sebelumnya gitu. Jadi Inter tetap ada kelemahan, tapi gue rasa ini game yang akan ditentukan oleh small margin di momen-momen krusial aja sih. Iya, gue nggak setuju ya sama Iniesta ya. Iniesta. Tadi berapa kali itu dia? Tadi ada sekarang Iniesta. Berarti diundang lah Iniesta sama Ongri lah. Suruh duduk sini. Ntar hostnya si Adi. Lewat deh dia. Gini, gua nggak mau PSG hanya dianggap sebagai tim muda yang baru kumpul, nih bukan Asian All Star. Oh, Tapi menang. lagi dan lagi ke situ aja. Iya, maksud gua gini loh, menghadapi Liverpool di Anfield emang gampang. PSG bisa gitu loh. Terus menghadapi Arsenal emang gampang? Gampang. Buktinya Arsenal satu-satunya tim yang mereka menang 2 kali di knockout. Sisanya ada kalahnya. Gampang. Dan gini, kalau kita bicara gini, kita nggak usah terlalu bahas soal ini dua tim. Nggak ada orang yang merasa ini nggak layak di final nih. Ya untuk dua ini ya. Ini dua-duanya layak di final lah. Jadi buat gua nih keduanya sangat amat layak di final. Inter menang, oke. PSG menang, oke. Nggak ada masalah. Mereka salah satu yang terbaik atau salah dua yang terbaik sepanjang musim ini. Cuman kalau dibikin film, kalau dibikin dokumenter, mana yang lebih seru? Gue PSG. Ditambah dokumenternya Enrique ya. Itu tambahan juga. Bagaimana dia lolos kalau nggak salah playoff kan? Enggak ya? Nah di 2 pertandingan terakhir mereka harus menang untuk bisa memperbaiki keadaan untuk lolos. Hampir nggak lolos ya kan? Mereka playoff ya. Nah itu dia Lawan Brest ya. Ya, lawan 10-0 Brest. menang. Ya. Nah dia dapat playoff-nya tim-tim senegara lagi. Jadi ya Sesama Liga A ya. sama Ligue 1. Jadi buat gua perjalanan PSG yang tidak semulus itu, pernah sebagus itu menghadapi Liverpool, pernah sejelek itu menghadapi Aston Villa, terus juga menemukan lagi performa saat menghadapi Arsenal, dan puncaknya buat gue adalah saat menghadapi Arsenal sih. Kayak satu dunia tuh benar-benar dikasih lihat, hey, ini PSG sebagus ini nih. Iya. Bukan lawan yang sembarangan, dan siapapun nanti yang akan dihadapi oleh PSG, bisa Barcelona, bisa Inter. Ya kan Inter Barcelona kan semifinal kan? Ya. Ini akan menjadi lawan yang sangat berat gitu loh. PSG bakal memberikan tantangan yang berat bagi Barca atau Inter. Dan terbukti nanti menghadapi Inter, dunia sepak bola seolah terpecah gitu. Ada yang jagoin PSG, ada yang jagoin Inter, ada yang pengen menang Inter tapi kepalanya PSG, ada yang kepalanya PSG tapi pengen menang Inter, banyak gitu. Jadi Pengen karena penalti banyak juga. Itu Pengen dia. lihat kipernya dibuktiin ya. dia juga banyak. Itu Karena banyak apa? tuh. Ini dua tim yang bagus. Iya. Dua tim yang bagus di mana buat gua flank mereka akan benar-benar fight. Iya. War banget tuh Hakimi sama Di Marco. Mendes, yap. Terus juga siapa lagi di Nuno. depan punya striker yang juga cukup oke. Wingernya juga cukup oke. Kipernya apalagi mungkin yang bagus tapi nggak konsisten dan bisa menjadi jebakan buat gue pairing central backnya.
Paco sama siapa Marquinhos. Marquinhos. Kadang bagus, cuman justru PSG itu paling sering kebobolan dari tengah sebenarnya. Cuman ya Arsenal aja bahlul kemarin. Nyerangnya dari sayap lagi. Donnarumma-nya gila waktu itu. Donnarumma juga harus Donnarumma-nya. bagus, jujur bagus. Bagus, Cuman iya. ya Acerbi pun pemain yang luar biasa. Cuman harus diakui dia pemain yang nggak cukup cepat. Dia pemain yang sangat amat the right man on the right time dan dengan ketandukan dan juga segala macam respon yang baik. Cuma harus diakui ini pemain yang lambat. Tapi Inter tuh kenapa lu bilang kayak gitu menurut gue ya Bang ya? Karena mereka pinter untuk nge-numble posisi itu gitu. Dengan sistem 3 back yang mereka itu masing-masing center back di areanya pinter banget untuk ngejaga. Alhasil error dari satu pemain itu bisa ditambal sama Bastoni. Bahkan Bisek juga beberapa kali main di situ bisa nambel posisi Bisek juga itu. nggak konsisten. Nggak konsisten tapi entah. Nah itu contohnya tuh, Bisek bisa ditutup kelemahannya dengan Dumfries. kalau bertahan tuh bisa sistem 5 back dan Dumfries juga subur banget dan Inter gue bilang tim yang berbeda ketika ada Dumfries dan gak ada Dumfries. Ini pemain yang krusial banget dan pentingnya pertandingan besok gue rasa ya antara 2 fullback itu karena dua wingback di kedua tim ini sama-sama kuat dan kalau dari PSG sih ibaratnya mereka tuh tim yang bisa nyakitin lu dari situasi apapun lah. Iya. Mereka lu bisa kaget kayak contoh lawan Arsenal, lawan Aston Villa, fullback mereka tiba-tiba ada dalam kotak penalti bikin gol, itu kekuatan mereka banget. Tapi kalau Inter mereka tuh kayak ibarat apa ya? Serangan tuh kayak naro pisau di atas mentega gitu, kayak halus banget nyerangnya dan itu kekuatan dari Inter dan transisi mereka bakal kuat banget. Ini bisa jadi malah battle of transition football gitu. Karena kedua tim punya kekuatan di sana dan tergantung dari segi penyelesaian. Tapi penyelesaian aja belum cukup karena dua kiper ini benar-benar nggak ada obatnya sih menurut Early sampai goal sejauh sih ini. di early goal bakal jadi Pembeda kunci. tuh ya. Bakal Pembeda. jadi kunci karena kalau Inter yang bikin early goal mereka akan sangat nyaman untuk bertahan dan counter attack di mana Inter counter attack-nya Ya. Zouf lagi Fai luar biasa gitu. Sementara kalau awal gol dari PSG mereka bukan justru akan layback, mereka akan terus menekan gitu. Jadi buat gua early goal bakal kunci dan gua lihatnya adalah entah kenapa Inter bakal bikin early goal. Pada akhir di pertandingan PSG bikin gol, tambahan waktu Inter menang penalti. Ya dan ini yang menarik kalau gua lihat beberapa match di Serie A apalagi menghadapi Lazio. Ya. Internationally tim yang orang katakan mereka punya pengalaman, know-how juga untuk menavigasi keunggulan satu gol. Biasanya mereka akan stay tight dan nggak kebobolan. Tapi di laga menghadapi Lazio itu ada bukti bahwa ada beberapa crack di tim ini yang mungkin menuju ke penghujung di Serie A dengan pressure juga agak mengganggu sehingga Lazio bisa melakukan aksi mereka tuh untuk mencegah Inter menjadi kampion juga kan di Serie A. Jadi ini bisa menjadi satu arah di mana bisa dipakai oleh Luis Enrique yang kita tahu juga timnya bermain itu sangat fluid di mana kita akan nanti lihat kan bagaimana Dumfries dan juga Hakimi dua pemain yang dari posisi wingback tapi bisa mendikte sebuah pertandingan dan juga agresivitas mereka sangat tinggi dari segi menciptakan gol dengan ball carries menuju final third yang luar biasa. Jadi kalau lo ngelihatnya dengan konsep dari on the ball terutama bagi Enrique dengan off the ball internasional yang sepertinya juga akan bisa menjadi perangkap bagi PSG dengan mid to low blocknya Inzaghi ini justru akan mengundang kan pemain seperti Mendes dan juga Hakimi untuk lebih aktif. Nah, ini apakah akan menjadi kendala bagi PSG yang mungkin juga secara experience agak di bawah dari Inter dari segi bermain di final? Gue mencoba menjawabnya dengan mengcompare dengan tim ini dibandingkan dengan 2023 saat bedanya di tengahnya ada Brozovic. Gue ngelihatnya Hakan untuk kontrol bola gak sebagus itu. Hakan dengan dua pemain yang lainnya ya yang sama seperti 2023. Kalau untuk aliran bola ke depan, yes. Cuman kalau saat lu unggul, lu pegang kendali gitu, itu buat gue masih belum sebagus Brozovic pada masanya gitu. Gue compare waktu di semifinal menghadapi Barca. Saat lu punya leading sebagus itu dan tiba-tiba Barcelona dengan Lamine Yamal bisa menjadi memanfaatkan setiap peluang yang ada. Tadi Rizal bilang ini tim gampang banget menutupi peluang, itu Barcelona udah benar-benar ngebuka blueprint bahwa hey gini cara ngerusak Inter nih. Cuman pada akhirnya Lamine Yamal masih muda lah ya, lu udah punya keunggulan tapi lu tetap menyerang saat lu bisa ke pojok untuk mengamankan situasi. Ini bedanya mungkin nanti ini nggak akan terulang lagi. Jadi buat gua tim ini hebat tapi bukan dua tim sempurna. Bolongnya bener kelihatan dimanapun dan lini tengah sekarang beda sama lini tengah di 2023, ada satu pemain yang berbeda di sana. Cuman di kiri tetap Di Marco, di kanan tetap Dumfries. Dua wingback yang buat gua meskipun gua nggak begitu suka timnas Italia tapi Di Marco pemain yang sangat amat bikin gue nyaman banget nonton timnas Italia sekarang. Dan Dumfries ya tadi udah dijelasin juga ini pemain yang bertahannya bagus, menyerangnya apalagi gitu. Jadi buat gue ini tim yang menyenangkan ditonton gitu, sangat menyenangkan. Jadi
Siapa Belum lagi pernah nih, gue ikhlas. Dembele. Usman Dembele. Usman, top 5 ya. Bahkan menjadi kandidat Ballon d'Or. Top 5, gue yakin top 5. Dan kita akan lihat line up dari ini perkiraan ya dari dua tim Paris Gue pengen Saint-Germain ngebahas dan sedikit juga malah dari Inter Milan. Internazionale. Ini mungkin kali pertama tadi kalau kita bahas PSG lemahnya di tengah, ini kali pertama PSG akan menghadapi dua striker dengan kaliber predator, Lautaro Martinez dan juga Marcos Thuram. Lu Sal ngeliatnya bakal kayak gimana? Emang Nanti Thuram predator ya? bisa dibilang predator Bagus, dong. bagus, Kalau di bagus. Serie A oke dong. At least Berapa gol sejauh ini? dari segi double digit, Double jumlah digit, gol ya. double digit. Pacho dan Marquinhos akan bertemu dengan Marcos Thuram dan juga Lautaro Iya, Martinez. nanti. pertanyaan lu menarik dan gua ngeliat kalau predator masing-masing mereka dibilang predator itu masih bisa diperdebatkan lah. Tapi ini dinamik duo kalau Yes. menurut gua. Yang mana Lautaro tuh kalau nggak ada Thuram mainnya menurun dan Thuram pun juga kalau nggak ada Lautaro permainannya juga menurun juga. Jadi kalau mereka berdua di atas lapangan itu impact-nya sangat bagus bagi tim Inter dan juga kalau bagi PSG-nya. Kalau berkaca dari partai semifinal, Hakimi kita juga mengakui kalau serangan mereka tuh bagus ya. Hakimi itu tinggi banget. Tapi juga beberapa kali Trossard dan Martinelli dapat peluang memanfaatkan area yang ditinggalin sama Hakimi itu gede banget. Jadi menurut gue itu salah satu aspek lemahnya dari PSG itu area yang ditinggalkan sama Hakimi dan Inter punya area kiri menurut gue dominan banget penguasaan bolanya gitu. Kalau kita tarik dari belakang ada Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan dan Lautaro itu kuat banget dari penguasaan bola dan dan Bastoni kan direct ya dia Iya, bekas. dia Nggak bisa- cuman, pas bisa lawan ninggal Paris, langsung ya. tapi ketika dia kendali di Iya. bidang permainan sendiri dia bisa direct untuk umpan. dia bisa direct dan kadang juga beberapa kali dia passing terus tinggal gitu. Dia bisa support ke area atas dan itu membantu mereka lini serang dan itu akan membantu Inter untuk ngebongkar PSG sih Jal, lu tentunya. lebih suka Bisek apa De Vrij di sana? Acerbi yang kanan. Tapi belakangan sih Bisek ya. Bisek. Bisek yang selalu ditaruh di sana. Kebetulan Komo soalnya De Vrij yang main. Ya. Dan makanya banyak, banyak dan golin rotasi. tapi. Banyak rotasi. Ya dia termasuk terakhir- Thuram sama terakhir. Lautaro diistirahatkan untuk Komo kan di Iya. Giornata terakhir. Udah banyak yang diistirahatkan dan itu mungkin kalau kaitin ke pertanyaan yang ke Lazio tadi ya itu Iya. mungkin tantangannya sih ya. Karena gue jangan sampai Inter ini kejadian kayak Liverpool 2022 gitu. Sampai hari terakhir berjuang di Liga akhirnya gagal dan akhirnya performa itu kebawa di Champions League dan malah anti klimaks dan jangan sampai Inter ngelakuin hal itu karena gue yakin mereka punya pengalaman dan harus belajar sih dari pengalaman tim-tim sebelumnya yang pernah ada di final sampai berjuang kayak begitu. Ini Sommer sama Donnarumma sih bakal jadi kunci. box tuh. office ya. Box Tapi office tapi banget. tengah juga box office lah. Vitinha, Fabian Iya. Ruiz lawan Mkhitaryan yang makin tua makin jadi juga ketika dia gerak off the ball menjadi defensive midfielder yang luar biasa untuk Inter Mkhitaryan. Tapi gue juga melihat bagaimana Midfield menang situasinya. Inter kata gue. Tapi lo mesti lihat juga Due. Ini pemain yang bisa memberikan energi yang tepat, akselerasinya luar biasa dan sangat positif. Dan walaupun dia udah kebaca ya kayak Robin Sangat gitu kan. kebaca. Inside, Dia go inside, shoot. dia bisa nendang. Tapi selalu saja bisa membuat situasi magis di aksi-aksi dia nih di menuju ke sepertiga akhir bidang permainan dari Gue nggak ngerti Internazionale. kenapa gue harus fokus sama Due ya saat gue harusnya fokus sama Kvaratskhelia sih. Dimana dia bisa memanfaatkan, pasti bisa memanfaatkan. Dia pernah ketemu Inter di Napoli dulu. Iya. Dia bisa memanfaatkan peluang atau space yang ditinggalkan Dumfries dan juga Bisek antara Bisek dengan Acerbi. Ini justru bakal menjadi kunci ya karena kalau Due ketemu Bastoni menjadi pemain muda terbaik di Serie A loh. Terus juga rataan sukses tackling dia di Serie A salah satu yang tertinggi juga. Di sebelahnya Bastoni siapa? Di Marco. Jadi sisi kiri pertahanan dari Sommer gua rasa nggak ada masalah, justru sisi kanan dari Sommer lah yang buat gue berbahaya, di mana Dembele bisa ke sana juga, Kvaratskhelia bisa di sana juga, Fabian Ruiz punya long range shoot yang bagus juga, Nuno Mendes yang buat gue kalau sekarang dihentikan kita bikin All Star, Nuno Mendes bakal menjadi left back terbaik saat ini. Jadi buat gua justru bukan sisinya Due yang menjadi masalah, justru buat gua adalah sisinya Kvaratskhelia. Yang lu nggak butuh space besar, lu nggak butuh space yang besar, tapi dia bisa nge-shoot dengan magic. Oh, it's magic. Ya, jadi buat gua Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Dembele ini akan menjadi kunci. Cuman kalau kita bicara 3 midfield Inter, tolong kamera mau kemana nih? Oh, ini. 3 midfield Inter, sentrokampistanya anjay Serie A banget. Ilmu lagi kan. Serie A, sentrokampistanya si Inter sama si PSG, gue mesti menang Inter. Tapi Karena apa? Kalau midfield, lu butuh pengalaman, lu butuh cara membaca permainan, dan itu ada di Barella, Calhanoglu dan juga Mkhitaryan. Yes, udah afkir, udah tua banget emang. Cuman Calhanoglu sama Mkhitaryan bakal menjadi pairing di tengah. 2, Barella bakal bantu ke depan dan bergantian juga. Fabian Ruiz bagus, Vitinha oke, João Neves di semifinal bagus banget. Cuman ya belum di level itu. Dan apalagi ini ya, Inter tim yang mungkin nggak khawatir, mereka nggak Khawatir. pegang bola gitu kan. ya, nyaman-nyaman Happy aja to let back. Cara Vitinha dan kawan-kawan bisa membreakdown Ambil. Internasional di laga final besok. Prediksinya untuk lo berdua siapa yang menjadi juara dan ini akan seperti apa pertandingan? Gue Inter Inter. Inter lah ya. Dengan sebab dengan sebab tadi midfield.
Midfield betul. Terus kuncinya bisa nggak dimanfaatkan nih space antara Dumfries dan juga gue sih Jal nggak ngeliat Bisek starter Jal. Di partai Final sebesar ini. sebesar ya? ini Jal Partai Bisek sebesar tuh. Mungkin Agusto di kirinya. Atau Darmian Atau Darmian udah iya benar, iya benar. Darmian ditaruh tiga di belakang, iya bisa. Bisek bisa tuh. bagus. Tapi di partai sebesar ini ditaruh lawan PSG, ngeri-ngeri juga bisa. ya. Calobah dia. Diumpamakan Trevor Chalobah ya. Pemainnya Trevor. Jadi Ditaruh mungkin di sana. starter pun mungkin cuma diganti babak kedua itu mungkin juga. Iya. Cuman ini laga yang akan menentukan season dari Inter yang kehilangan Trofi banyak. trofi dia banyak, kehilangan. tim sebagus ini gitu, tim semenarik ini ditonton. Cuman kalaupun yang menang PSG ya gak masalah sih, ini tim yang luar biasa juga gitu. Jadi buat Sangat gua- layak juga ya. Sangat layak juga. Jadi small margin. Gak akan kayak Chelsea Betis kemarin skor. Ya kan, Jal? Gue Inter sih ya. Gue Inter dengan skor tipis tapi ya. Dan gue ngeliat walaupun dua kiper ini bagus tapi kedua tim ini punya kemampuan untuk cetak gol. Jadi let's say skor tipis 2-1 tuh will do lah untuk kedua mereka. Even 1-0. 1-0 bisa aja sih. Kalau Inter Even juara, kena penalti. Inter juara gue seneng. Mereka sangat layak untuk itu, dan PSG juara gue juga seneng karena validasi buat Arsenal dan Liverpool. Kalau kita tersingkir lawannya jago, kita jadi tersingkir. arahnya ke situ. Lawannya Arahnya ke jago. Lawan yang juara. Lawan yang juara ternyata. Kenapa harus bawa-bawa ya? Iya. Lu aja Sama gitu. kan? Iya. Yang tersingkir di 16 besar kalau Kebetulan gini. sama lawannya Nggak, gini. soalnya. Ya tapi kan Liverpool cuma kalah adu penalti. Pembelaan bisa. sekalian. PSG nggak apa-apa, seneng juga jadinya. Iya, Jadi pasti bagus. Yang penting Inter. jangan yang bertahan gitu mainnya dekati football. skor tipis. Nggak apa-apa di badminton aja. An Seyong tadi kalah 16 besar. Yes, Di itu Singapura. makanya. Masih Bisa ada faktor. Iya. hal yang Terbuka. lebih buruk dari Kenapa lu jangan gitu Arsenal. ngeliat dia nih? Nyimak deh. Nyimak lu ya. dia udah nyimak banget soalnya dari kemarin ini kita udah bahas apalagi ini final yang ya dua tim yang layak lah, tapi jangan lupa juga akan ada super sub yang akan datang dari bangku cadangan. Davide Pratesi, Bradley Barcola yang bisa Pratesi. memberikan perbedaan, dan juga jangan lupa Mehdi Taremi dari Inter Milan. Di segala sesuatu bisa terjadi. Yang gak layak itu conference Europa League ya? Iya. Dua-duanya gak layak di final kan? Betul. Yang satu mungkin layak, yang satu mungkin Gak ada yang layak gitu. Itu bisa finalnya WO dua-duanya. MU unbeaten. MU unbeaten, Tottenham juga bisa dibilang oke perjalanannya, dan dua tim ini juga sangat oke Unbeaten perjalanannya. di Europa League. Kita lihat bagaimana Luar biasa. nantinya hasil di Gila, masih minggu dibangga-banggakan. dini hari nanti. Waduh. Jebret boleh prediksi apakah PSG ataupun Inter Milan? Kalian langsung tulis aja di kolom komentar. ASEAN All Star lebih baik daripada Europa League. Betul, kalau itu betul. Memang karena sudah kalah 1-0, tapi gue pengen ngingetin juga sama Jebret Tim. Akhir pekan ini kalian bisa menyaksikan Jebret Talks yang akan menghadirkan Coach Rahmat Darmawan. Langsung aja kalian saksikan di YouTube dari Jebret Media TV. Setelah ini kita akan membahas update mengenai Timnas Indonesia. Jadi langsung aja cek di next video. ASEAN All Star. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.